memang dibutuhkan political will yang sangat kuat. Kalau kita lihat bagaimana kita bicara mengenai kualitas pendidikan, kalau gurunya aja nggak ada. Di 10. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bupati Landak. Halo, Ibu apa Mbak ya? Kalau Ibu kok ketoknya piye gitu. Mbak Bupati? Tuh, Mbak Bupati, Dr. Caroline Margaret Natasha. Silakan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Komisi 10 DPR RI beserta seluruh anggota DPR RI yang terhormat, Bapak Ibu Bupati Wali Kota yang pada hari ini hadir bersama dalam forum yang luar biasa ini, Adil Katalino Bajrami beserta Bersama Cibata. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat hadir secara virtual dalam rapat bersama dengan Komisi 10 DPR RI. Ini merupakan sebuah kesempatan yang langka dan juga luar biasa bagi kami untuk menyampaikan berbagai persoalan kami di daerah. Bapak Ibu anggota DPR dan Ibu pimpinan yang saya hormati, saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu dari kabupaten kota lainnya. Saya akan mengamati saja berkaitan dengan hal-hal yang sudah disampaikan. Yang pertama, kami sepakat dengan teman-teman dari kabupaten kota lain bahwa 3K ini harus ada kejelasannya. Pengangkatannya apresiatif sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan guru. Di Kabupaten Landak sendiri untuk guru ada kekurangan sekitar 900 di luar guru bidang studi. Tapi untuk SMP ini yang memang agak memungkinkan karena PNS kami hanya mencakup 30% dari kebutuhan guru yang ada. 70% guru SMP di Kabupaten Landak adalah tenaga honor. Nah, ini gambaran umum yang saya kira juga banyak ditemui di tempat lain sehingga membuat pemerintah harus berpikir ekstra keras dan mohon dukungan dari teman-teman dari DPR RI jika kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, tentu saja guru memegang peranan yang sangat penting. Ada 8 pertanyaan dari Komisi 10 yang saya akan coba jawab satu persatu secara singkat. Yang pertama, skema pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Saya kira mekanismenya sudah Bapak Ibu ketahui ya, mulai dari bagaimana kita mengusulkan, verifikasi, kemudian nanti akan dikeluarkan SK depan mengenai formasi. Dan itu ya itu sudah kita jalankan mulai dari tahun lalu, awal tahun lalu. Yang pertanyaan kedua, tentang kebijakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Jadi begini Ibu Pimpinan, aturan mengenai P3K ini memang agak lambat. Untuk pengalaman tahun lalu, tesnya di awal tahun lalu, sudah ada yang lulus, kemudian pengaturan tentang gaji baru keluar tahun ini. Kalau nggak salah, malah akhir tahun lalu. Sehingga mereka yang lulus tahun lalu, baru bisa kami angkat di awal tahun ini, dan baru bisa kami berikan gaji. Itu pun hanya berupa gaji dan tunjangan fungsional. Belum diatur, belum ada aturan tentang tunjangan fungsional yang tertentu. Jadi sekarang tunjangan fungsional umum. Tunjangan fungsional tertentunya belum diatur lebih lanjut dengan aturan. Nah, sehingga memang kami lihat koordinasi lintas sektoral masih menjadi PR, Ibu Pimpinan.
berkaitan dengan regulasi-regulasi berkaitan dengan P3K ini. Keinginan baik, niat baik dari Bapak Presiden, Bapak Menteri mungkin belum dapat diterjemahkan oleh instansi mitranya atau melalui jajaran di bawahnya. Itu yang kami lihat berkaitan dengan P3K berdasarkan pengalaman penerimaan tahun lalu yang SK-nya sudah kami serahkan tahun ini. Bagaimana dengan tahun 2021? Tadi sudah dibahas mengenai rakor di Bali. Memang ada pernyataan secara lisan dari pemerintah pusat. Gaji dan seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi bagaimanapun di birokrasi pegangan kita adalah aturan. Dalam aturan tertulis yang baru ada sampai dengan hari ini adalah peraturan presiden. Dalam peraturan presiden ditegaskan, peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasal 5 ayat 2 berbunyi, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, tentu sementara ya pegangan kami Perpres ini, karena sampai dengan hari ini turunan tertulis lainnya belum. Dalam rakor disampaikan bahwa secara lisan sekali lagi Ibu Pimpinan, gajinya ditanggung APBN dalam skema DAU tambahan, tapi tunjangan ditanggung oleh daerah. Setelah kami hitung-hitung, tunjangan itu besarnya ya kurang lebih gaji juga sih sebenarnya. Sehingga kami yang tadinya berencana mengusulkan ribuan formasi ini, saya mundur. Kami mengajukan hanya sesuai dengan kemampuan hitungan kami kurang lebih 100-150. Tapi saya sudah siapkan gajinya dalam APBD. Gajinya, tunjangannya, biaya tesnya, semua kami sudah siapkan. Gitu. Walaupun sedikit, tapi kami sudah antisipasi. Jangan sampai pada saat pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan karena kendala anggaran, atau jika ada perubahan regulasi, kami tidak ada dana cadangan. Nah, kami memilih ambil amannya saja. Kita siapkan anggarannya sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kami belum mengusulkan jumlah formasi total. Kalau dihitung-hitung, kebutuhan kita ribuan orang. Nah, kami perlu kejelasan sebenarnya berkaitan dengan hal ini. Karena apa yang disampaikan oleh pemerintah, komitmen yang tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan di awal rapat, bahwa akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sampai dengan hari ini belum ada hitam di atas putihnya. Surat edarannya belum ada, keputusan-keputusannya belum ada, petunjuk teknisnya belum ada, baru ngomong doang. Memang namanya komitmen kita hargai Ibu Pimpinan, tetapi dalam tata kelola pemerintahan, good governance yang baik, tentu kita tetap harus ada payung hukumnya. Bagaimana saya menjelaskannya kepada DPRD kalau misalnya kita tidak punya pegangan surat keputusan atau dokumen resmi. Nah, ini yang mungkin perlu diperjelas. Nah, sehingga untuk pengusulan tenaga kami bisa mengajukan full, tapi kami sudah mengajukan melalui e-formasi sesuai dengan arahan, termasuk terkait dengan disabilitas. Sebenarnya dari tahun 2019 kita terus mengajukan, hanya saja untuk tahun ini seperti yang tadi disampaikan, petunjuk teknis lebih lanjut mengenai disabilitas belum ada, tapi kami siap untuk mengajukan usulan, walaupun setiap tahun ketika kita buka formasi disabilitas di Kabupaten Landak tidak ada yang mendaftar. Saya nggak tahu persoalannya, mungkin sosialisasi atau memang minatnya yang kurang, karena memang formasi yang dibuka ini lokasi-lokasinya adalah lokasi terpencil. Bapak Adrianus Asisidor sebagai Bupati Landak sebelum saya tentu lebih paham bahwa geografis Kabupaten Landak sangat luas dengan jarak tempuh, dengan kondisi geografis. Tentu sekolah-sekolah ini tidak hanya jumlahnya saja, tetapi posisinya yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Landak juga menyebabkan sebaran guru menjadi tidak merata. Nah, selanjutnya berkaitan dengan fasilitasi lainnya, saya kira kami pada prinsipnya siap, hanya memang PR kita adalah bagaimana menyelesaikan teman-teman K2, karena teman-temannya sudah diangkat, mereka belum. Nah, ini tentunya menjadi kegelisahan tersendiri dan menjadi PR juga bagi kami pemerintah
daerah di Kabupaten Landak. Sebagai kabupaten baru yang baru berusia 1 tahun, kami masih sangat banyak kekurangan dari sisi fiskal. APBD Kabupaten Landak bukan masuk dalam daerah yang fiskalnya tinggi menurut standar Kementerian Keuangan, sehingga jika memang penganggaran P3K ini tidak ada kejelasan atau memang harus ditanggung dengan dana bebas yang ada dari APBD Kabupaten, kami nyerah. Saya angkat tangan, tidak sanggup. Karena untuk dana desa saja yang mandatori aja udah banyak banget di kabupaten itu. Jadi dana desa, dana pendidikan harus sekian, kemudian dana-dana lainnya semua sudah diatur. Belum lagi memang peruntukan dana, walaupun judulnya dana bebas, itu sudah banyak sekali aturannya untuk penanganan stunting, kesehatan dan sebagainya, ditambah dengan situasi COVID. Walaupun COVID, anggaran dipotong, refocusing dan sebagainya, saya masih nyimpen. Walaupun dikit dana untuk persiapan seandainya P3K ini dilaksanakan di tahun 2021. Nah, tentu tidak semua daerah sama, sehingga yang mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan dari teman-teman DPR Komisi 10 untuk terus mengawal proses ini. Akhir kata, memang dibutuhkan political will yang sangat kuat. Kalau kita lihat, bagaimana kita bicara mengenai kualitas pendidikan, kalau gurunya aja nggak ada. Kenapa mereka semua dianggap tidak berkualitas, tidak mampu ikut tes dan sebagainya? Ya, siapa yang mau ngajar di gunung-gunung sana, di tempat yang jauh, yang tidak ada jalan, harus jalan kaki, 3 jam, 5 jam. Nah, mereka kadang-kadang putra daerah yang memiliki kepedulian, walaupun mungkin tingkat pendidikannya ya mungkin perlu disesuaikan lagi, tapi ya faktanya ya mereka lah yang menjadi andalan kita sekarang untuk bisa memberikan pendidikan bagi anak-anak kita. Jika memang ada political will yang kuat, didukung oleh teman-teman Komisi 10, saya yakin kita bisa membuat terobosan sehingga pengangkatan guru bisa menjadi prioritas. Sebelum saya tutup, satu lagi Ibu Pimpinan, kalau boleh, berkaitan dengan wacana pengangkatan P3K diutamakan dibandingkan pengangkatan guru PNS. Nah, itu banyak sekali yang tanya ke kami, itu sebenarnya planning pemerintah itu seperti apa ya? Jadi kalau guru itu P3K, apa kedepannya nanti direncanakan guru itu semua P3K gitu, nggak usah pakai PNS-nya, begitu. Kemudian jenjang karirnya dan sebagainya, tunjangan dan sebagainya tetap gitu, tapi hanya statusnya, yang satu bernama ASN, yang satu bernama P3K, atau apa latar belakang pembahasannya, mungkin kami boleh dibagi info. Malum kita di kampung kurang berita itu apa terjadi, kenapa tiba-tiba ada pembahasan seperti itu, dan kami juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya dan teman-teman yang tergabung dalam forum ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengabdi di lapangan selama ini sebagai tenaga pendidikan bisa diberikan prioritas dan berbagai diskriminasi positif agar mereka bisa diangkat lebih dulu berkaitan dengan P3K ataupun ASN. Saya rasa demikian Ibu Pimpinan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berharap melalui forum yang terhormat ini, aspirasi teman-teman kami bisa diperjuangkan sehingga dunia pendidikan di Indonesia bisa semakin maju. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bucuraminta, Satu Sengat Jabatan.